Jadi ini ada air ya, 1 gelas, susu mungkin itu 3 sendok makan, terus gula pasir ya, lalu ada ragihnya. Itu saya sudah kasih pindah ke takaran yang untuk membuat campurannya. Kemudian kita itu airnya yang ini kita bagi ke wadah ini ya, jadi nggak semuanya kita campurkan dengan ragihnya. Jadi ragihnya juga tidak semua ya, itu karena kita mau pakai tepungnya cuma setengah kilo atau 500 gram, jadi ragihnya itu sekitar setengah dari sase itu ya. Kita ini airnya kita simpan ke sini ya, sedikit. Ops ya, jadi sekitar gini. Sebentar kita bisa lihat itu airnya, nanti kita taruh lagi. Oke. Mana itu? Baiklah, di sini dalam wadah kita sudah punya air yang tadi kita pindahkan. Kita tambah gula pasir 2 sendok dan terigu 2 sendok makan juga. Lalu kita tambahkan setengah sendok makan ragi ya ke dalamnya, ragi, lalu kita aduk. Kemudian sisa ragi yang ada di sini tadi dalam wadah ini itu kita tuangkan ke sini dan tambahkan 2 sendok makan juga gula pasir, lalu kita aduk ya. Mohon maaf ya, tadi saya kira sudah tershoot, jadi saya lihat wah kameranya tidak jalan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, sekarang di sini ya, kita campurkan gula pasir sisa dengan air dengan susu. Jadi kita membutuhkan setengah gelas lagi susu ya, setengah gelas lagi air. Jadi kita butuhkan air mungkin 200 mg ya, setengah gelas ini. Lalu kita tambahkan gula sisanya tadi ya, semuanya, karena kita membuatnya sekitar 500 gram tepung atau donat ya. Lalu sisanya masukkan susu yang tadi. Jadi airnya juga air hangat ya guys. Jadi gula dan susu sisa tadi kita campurkan ke dalam 200 ml air ya, lalu aduk sampai tidak ada lagi gula yang berbunyi-bunyi, sudah larut. Sambil ini kita sisihkan, lalu kita ambil bahan selanjutnya ya. Apa bahan selanjutnya? Bahan selanjutnya adalah ubi jalar. Ubi jalar ini tadi malam saya sudah rebus ya. Hari ini kita kupas lalu kita mash. Nanti kita campurkan dengan adonannya. Kenapa kita campurkan dengan adonan? Supaya dia lembut. Biasanya orang pakai kentang ya, cuman yang ada di rumah ini adalah ubi jalar. Kebetulan juga ubi jalarnya itu dari kampung ya, jadi gratis. Oke. Jadi inilah ubi jalar tadi. Sebenarnya ini aku tadi mashnya diparut dulu ya guys, pakai parut yang ini tuh. Nah, bekasnya kan aku parut pakai ini dulu, situ baru aku mash pakai garpu. Soalnya aku nggak punya alat buat mash potato, kan bisa jadi pakai di ubi jalar ini loh.
laksanakan. Oke, jadi setelah kita mesh bejalarnya, kita masukkan ke dalam wadah yang tadi ya. Kita masukkan ke sini. Lalu kita aduk-aduk sampai rata. Ini sudah berbuih, guys. Sudah mau itu raginya. Ya, tapi kita tunggu 5 menit lagi. Oke, jadi setelah itu kita masukkan saja ya. Kita masukkan saja. Karena gulanya juga sudah halus, sudah bercampur. Nah, kita masukkan ke dalam water ox-nya. Ini namanya water ox. Ya, seperti itu. Baiklah, ini tadi kita sudah aduk rata, kemudian tambahkan terigunya. Oke, jadi kita tambahkan ya terigu, kemudian tambahkan sedikit perasa vanila dan baking powder, mungkin sekitar setengah sendok teh ya, sebegini guys vanilanya, perasa vanila. Baking powdernya segini, oke, setengah sendok teh juga. Lalu kita aduk rata. Nah, coba kita lihat raginya ya. Wah, sudah berbuih. Buihnya ada di atas. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya. Ini biasa kan ada yang jual satu sachet begini, guys. Jadi ada sisanya. Mungkin saya pakai 2/3 ya, guys. Soalnya tadi agak lama, jadi aku tambah sedikit. Jadi biasa kan dari cuaca dia tidak mau ini, apalagi saya buatnya ini agak-agak suhunya turun ya, jadi agak lama, jadi aku tambah sedikit. Jadi dari satu sachet ini 1000-an ya guys ya, murah banget. Saya bagi 2 tadi, cuman agak dia mungkin tidak mau berbuih karena suhunya aneh ya. Lalu saya tambah sedikit, jadinya 2/3-nya saya pakai. Oke, sekarang kita bisa lagi nih tuang ke adonan campurannya. Oke. Oke, kita ambil ya. Ini dituangnya sedikit-sedikit. Bismillah. Kita tuang sedikit-sedikit ya. Itu baru kita aduk. Ini setelah diaduk dia teksturnya seperti ini, masih agak-agak keras ya. Tambahkan lagi sisanya guys, sedikit-sedikit. Oke. Nah, kemudian kita ambil susu kita tadi ya guys, tuh susunya di sini. Nah, ini kita tuang all. Ini kenapa semuanya? Sisa dulu sedikit ya. Khawatir guys. Jangan langsung. Kita aduk. Ini kayaknya masih keras, masih bisa tambah air sedikit. Ini aku biasa buat itu ya guys ya. Aku perkirakan kalau kita pakai susu dan kita tidak cairkan, biasanya dia itu lengket tambah tepung tambah lagi.
trik apa ya, tambah terus, akhirnya nggak pas. Jadi kita sedikit-sedikit aja, semuanya sedikit-sedikit. Nah ini sudah bisa, ini kita ulang ya. Lalu tambahkan mentega ya guys. Ini aku sudah kasih turun semua. Oke. Ini juga aku sudah kasih turun semua. Nah ini aku lagi adon ya. Ini memang agak lengket, tapi kalau dikasih ini dia pasti sebentar itu akan menyatu. Kita lihat ya. Kalau sudah kayak gini, bisa kita tambahkan garam ya, garam halus. Oke. Ya inilah guys, jadi inilah dari 500 gram terigu. Ini 2 sendok makan Blue Band ya. Airnya 1 gelas, untuk tidak 1 gelas sih, mungkin segini ya tadi. Nah, untuk ragihnya dikasih mengembang, dikasih aktif. Udah lah. Untuk kasih larut gula sisa dan susu. Oke. Jadi 1,5 lah. Tahu berapa ini ukurannya, bisa ukur kira-kira ya. Nanti kalau misalkan dikasih turun semua dan dia masih agak-agak lengket, belum seperti ini sudah, ini kan tinggal kita kasih kalis aja. Nah, biar nggak ada lagi di tangan yang lengket-lengket kayak gini. Sebenarnya ini sudah pas. Nah tapi kalau tidak sampai begini guys, bisa sedikit-sedikit tambah terigu ya. Yang penting jangan terlalu keras juga, soalnya kita itu enaknya kenapa dia harus banyak air, supaya kalau kita apa ya, membulat-bulat atau membentuk adonan ini, dia itu tidak keras pada saat kita cetak ya, kalau dia mengandung cukup air. Oke, kalau airnya kurang, adonannya juga itu pas dibentuk dia itu susah tuh. Jadi kalau dia cepat dibentuk, pekerjaan kita tidak akan lama. Oke. Kalau sudah begini memang dia belum halus ya guys, tapi kita bisa kasih diam dulu supaya dia itu kita pada saat kita adon untuk yang kedua kalinya, jadi kita kasih mengembang dulu, diamkan saja dulu supaya kita tidak capek ya kalau tidak kuat untuk mengulen. Oke guys, setelah 30 menit ya, kita adon lagi ya. Kita sudah buka, kita adon lagi ya guys. Ini sudah bagus, ini tuh lihat, coba kan dia sudah agak-agak lentur. Ini kenapa kita diamkan dulu, supaya kita tidak setengah mati mengadonnya. Jadi kita diamkan dulu, ini sudah bagus sekali, dia bisa lentur. Oke. Ini padahal belum diadon ya. Kita akan mulai ya, kita adon. Sampai dia benar-benar kalis. Kalau ada gelembung-gelembung itu udara, itu kita cepatan, agak cukup kalis ya, kita tutup lagi untuk di proofing kembali. Oke. Nah sudah tidak ada nyamuk, kurang lebih 1 jam kita buka ya dari plastiknya. Oke, seperti ini dia. Nah ini kita kempeskan
Jadi ini kita kempeskan ya, tinju doh gitu. Itu guys. Tuh karena ada gelembung-gelembung. Oke, kita cetak ya. Itu sebelum dikasih cetak ke sini kita kasih dulu terigu. Tuh kasih dulu terigu sininya ya, baru kita cetak. Tuh kan, jadi deh ya. Jadi kita pakai apa, cetakan yang ada saja ya di rumah, nggak usah nih apa, cari yang nggak ada, yang ada aja kayak gini. Tuh. Nanti kita ambil ya, kita angkat tuh kan, pada sini. Jadi ada yang bolong, ada yang tidak bolong. Ini biar tidak bolong aja ini, soalnya ini kan agak-agak tipis sedikit daripada ini yang bolong kan agak tebal. Tuh. Nah ini kita. Jadi guys, ini sekarang donatnya sudah mengembang dengan baik. Sudah saatnya kita untuk menggorengnya. Jadi kita panaskan minyak, tapi minyaknya tidak boleh terlalu panas ya. Jadi, karena donat yang sudah mengembang itu cepat sekali gosong kalau minyaknya terlalu panas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi boleh sekarang kita goreng karena minyak sudah bagus. Oke, itu sudah ada kayak keluar apa ya, buih-buih. Oke, itu sudah bisa dikasih turun kalau begitu. Kita mulai dari yang bulat-bulat dulu ya. Donat bulat. Ya memang donat bulat ya. Donat yang lobang maksudnya. Besar kali. Jadi donat kalau tandanya dia sudah bisa digoreng itu kalau dia teksturnya sudah ringan ya. Ini kayak gini. Ringan banget. Ya, gitu. Jadi apinya sudah tadi dikasih besar kayak gini. Nah, kita bisa kasih kecil sedikit. Kita diputar-putar ya gitu deh. Oke. Nah, jadi kalau begini keadaannya, donatnya ukuran jumbo. Jadi dia tidak boleh terlalu banyak naik satu kali bus, cukup 3 saja. Oke, kita lihat. Jadi ini donatnya, kalau sudah dikasih naik langsung balik ya. Kenapa? Soalnya saya sudah beberapa kali mencoba, kalau donat itu nggak langsung dibalik, biasanya dia itu ada keluar apa ya, ada kayak menggembung gitu. Jadi kita untuk menghindari hal tersebut lebih langsung balik aja. Jadi kalau dia tadi sudah dibalik seperti itu, tunggu sampai kuning kecoklatan baru kita balik. Kalau belum kuning jangan dibolak-balik ya. Caranya mengetahui kalau dia kuning kecoklatan, kita intip-intip gitu, gini. Nah tuh, itu belum ya, baru sedikit. Jadi kita kasih kembali, diintip-intip ceritanya. Jadi itu ada, sudah saya balik satu ya. Saya coba balik yang satunya lagi. Ya seperti ini, keemasan, kuning keemasan tuh. Jadi ini penampakannya. Nah ini kita kasih turun yang tidak ada lubang ya. Donat. Jadi ini donatnya bagus ya, dia diangkut tapi tidak penyok. Mudah-mudahan tidak penyok terus. Nah, ya kita tunggu sampai dia kuning kecoklatan seperti yang tadi ya. Sudah saya goreng barusan. Wow. Nah, bilang Hafiz,
enak.